ini akan dibagi menjadi tiga bagian ya. Jadi 5 pertama itu bagian saya, lalu 5 yang kedua bagian Pak Yakni, ya. Yang ketiga itu Pak Sarino. Ya. Jadi Pak Yakni itu di setelah saya. Jadi kuliah 8 itu mestinya ada ujian tengah semester ya. Nah, jadi karena ujian tengah semester ini ada khusus di situ ya. Jadi bagian yang saya nanti ujiannya itu saya minta waktu tambahan ya untuk ujian. Jadi tidak termasuk dalam jadwal kuliah. Mungkin setelah overview matrik ya bagian yang kelima itu kita ada ujian ya. Ujian saya nggak tahu bentuknya bagaimana ya, untuk ujiannya itu nanti akan saya pikirkan gimana teknisnya. Nah jadi yang sekarang ini kita masuk ke kuliah yang pertama ya. Jadi soal analisis numerik itu ya. Jadi metode numerik itu apa bedanya sama metode analitis ya. Jadi metode analitis kita kenal itu selama ini dengan metode analitis ya. Jadi ada rumus, Anda masukkan parameter, lalu Anda hitung, lalu hasilnya pasti gitu ya. Hasilnya pasti, tidak ada bukan pendekatan, tapi angkanya itu pasti. Menggunakan kalkulator itu langsung dapat hasilnya. Itu metode analitik ya, atau metode aljabar. Nah, kalau metode numerik ini numerik ini kita itu mencari solusi yang hasilnya itu belum tentu sesuai dengan belum tentu angkanya itu pasti gitu. Ya. Angkanya bukan pasti ya. Ada tingkat ketelitiannya ya. Mau ke tingkat kelitian tinggi atau juga ke tingkat kelitian rendah. Jadi tingkat kelitian tinggi ini bisa jadi nanti ada beberapa di belakang koma itu kita hilangkan ya. Beberapa angka di belakang koma kita hilangkan. Jadi contohnya itu misalnya angka pi ya, nilai pi 3,14 sekian itu yang Anda tahu nilai pi itu berapa? Coba. Rizal Fikri ya. Ini bergerak terus nih Rizal Fikri ini. Jadi karena dia bergerak terus saya pusing nih. Ayo Rizal. Kenapa Pak? Apa lagi? Kamu mendengar nggak? Mendengar Pak sambil Pak. Mendengar Pak. Mendengar ya? Tar. Ini jadi kenapa nih? Bentar ya. Oh. Ini saya sudah geser belum? Sudah Pak. Sudah share ya? Sudah Pak. Sudah share? Oke. Oh ya. Jadi kelihatan ya? Yang ini materi saya. Ini bagian yang kecil ini. Ya, saya mau tanya tadi, pi itu ya. Nilai pi 3,14 itu nilai apa itu? Pi itu. Tahu nggak angkanya itu berapa? Maksudnya itu lengkapnya gitu. Nilai pi. 22/7 kan Pak? Nah, 22/7 itu sama nggak dengan sama pi? Nilai pi. Nilai 22/7 itu pendekatan dari nilai pi itu sendiri. Ya. Nilai pi itu, angka di belakang komanya itu bisa puluhan lembar ya.
kalau mau ditulis, ya kita cek di internetnya. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Kalau Anda cari nilai pi itu, ya, itu angkanya itu terus ditulis itu. Nggak putus-putus itu nilai pi-nya. Dan seterusnya. Ini masih ujungnya masih ada putus-putus lagi. Ya. 3,14 ujungnya masih putus-putus lagi. Ya. Nah, kalau 22/7, itu kalau kita tes di ini ya, di Excel misalnya, ya, 22 ini 7 ya. Kalau 22/7, maka nilai ini sudah cuma segini aja gitu. Nggak ada ininya itu. Nggak ada yang panjang seperti tadi gitu ya. Nah, cuma segitu aja tuh. Lihat tuh. Ini diputus saja sampai 4 ujungnya ini ya. 1/4 lagi di sini ya. Ujungnya nggak tahu lagi. Nah, nilai 22/7 itu merupakan pendekatan dari nilai pi. Nilai pi itu angkanya panjang sekali. Nggak ada yang hafal sampai ke detail-detail itu. Nggak ada yang hafal. Tapi ada angkanya. Nah, itulah analogi dari numerik ini adalah tingkat ketelitian yang kita urusi. Ya. Tingkat ketelitian. Angka yang kita hasilkan itu tingkat ketelitiannya tuh bisa beraneka ragam. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, tidak pasti. Yang pasti itu yang nilai pi, ya pi itu tadi, pi itu sendiri. Tapi kalau yang pasti ini itu tidak susah untuk ketemu gitu ya, yang pasti itu. Nah, itulah bedanya dengan metode analitik. Analitik itu pasti ya. Tapi kalau numerik itu angkanya pendekatan ya. Solusi yang kita hasilkan adalah suatu pendekatan. Pendekatan yang bisa dikatakan hampir benar, tapi belum tentu sempurna. Ya. Nah, untuk mencari sempurna itu yang susah. Ya. Nah, jadi itulah bedanya antara metode numerik dengan analitik. Nah, analitik itu ya bisa dipakai kalau hitungannya itu sederhana. Tapi kalau numerik ini, ya hitungannya itu nggak sederhana. Ya. Karena ketidaksederhanaan itulah kita banyak ada semacam penyederhanaan. Ya. Penyederhanaan inilah yang ujung-ujungnya nanti hasilnya juga harus pendekatan, bukan hasil yang pasti. Jadi kelebihan dari metode analitik itu tidak ada errornya, ya, atau errornya sama dengan 0, ya. Tapi kalau numerik itu ada errornya, ya, tingkat kesalahan tadi, error itu tingkat kesalahan, ya, atau galat. Jadi kalau model matematik analitik ini untuk matematika yang rumit itu nggak bisa dipakai, gitu. Ada kalanya nggak bisa dipakai, gitu. Nah, kalau metode numerik itu kebalikannya, ya. Jadi kebalikannya, jadi ada errornya. Ya. Errornya ini atau galatnya itu itulah yang disebut dengan tingkat ketelitian tadi, ya, errornya tadi. Ya. Nah, jadi metode numerik itu adalah pendekatan, ya. Pendekatan untuk menghitung dengan ketelitian yang tinggi. Jadi numerik ini ilmu yang masih terus berkembang. Ya. Setiap tahun, ya, setiap saat barangkali di belahan dunia sini, di dunia ini itu pasti ada orang yang menemukan cara yang lebih efisien dari cara-cara yang sudah ada.
Makanya metode-metode yang kita kenal kemudian ya itu atas nama orang ya, orang-orang yang bekerja yang melakukan penelitian secara terus-menerus itu menghasilkan metode-metode yang semakin sempurna, semakin teliti ya dengan metode numerik. Nah, ini membuka kesempatan kepada kalian juga untuk meneliti ini ya, meneliti hitungan-hitungan ataupun metode-metode yang ada disempurnakan lagi. Jadi tidak selesai, terus begitu ya, akan semakin lama semakin sempurna. Nah, setiap kali orang menemukan sesuatu metode yang lebih baik, itu dia akan menulis di jurnal ya. Lebih baik atau lebih jelek nggak masalah ya dari yang sudah ada. Tapi metode ini barangkali baru pertama kali dikerjakan oleh seseorang, itu ditulis di dalam jurnal. Nah, di jurnal itulah ada keterbaruan dari metode-metode yang selama ini kita kenal. Jadi biasanya orang yang menemukan ini, metode-metode ini itu akan mendapatkan gelar doktor atau profesor dari kampusnya. Ya. Nah, itu kalian juga punya kesempatan sebenarnya, punya kesempatan yang sama. Nah, lebih hebatnya lagi ya, metode numerik ini karena kita di zaman komputerisasi yang sangat mumpuni ya. Bandingkan dulu waktu saya kuliah S1, pada saat kami belajar numerik, itu komputer aja tuh belum pernah lihat gitu ya. Saya kuliah di teknik sipil kita itu S1 itu tahun 89 ya. Belajar numerik itu kira-kira tahun 91. Tahun 91 tuh saya sama sekali belum lihat komputer. Ya. Jadi cuma melihat orang nyetak buku rekening tabungan di bank ya. Dan saya pikir itu orang itu ngetik dengan cepat sekali gitu ya. Jadi nggak lihat komputernya, cuma lihat ada suara orang ngeprint gitu ya, dengan non matrix. Saya pikir orang tuh ngetik gitu. Ternyata itu hasil printer. Dan itu begitu awamnya kami waktu itu ya. Di satu sisi kami belajar numerik di kampus ya, di kelas belajar numerik. Jadi menulis numerik itu menggunakan tangan, benar asli ya, menggunakan hitungan kalkulator dan segala macam itu. Belum ada handphone ya. Belum ada handphone yang bisa smartphone ya, yang bisa dipakai untuk apapun gitu. Jadi benar-benar menghitung secara manual. Gitu. Nah, hitungan yang panjang-panjang itu, ya, rumus-rumus itu kadang-kadang nggak selesai. Ya. Nah, kalau sekarang ini di era komputer, semua rumus itu cukup satu kali dibuat, lalu yang berikutnya tinggal dikopikan aja ke bawah. Nah, itu yang kenapa numerik itu akan semakin berkembang karena kita di zaman komputerisasi yang mumpuni. Itu ya. Terus lalu mengapa kita harus mempelajari numerik ya? Ya itu tadi. Ya. Jadi kenapa kita harus belajar numerik? Karena kita akan bekerja di suatu masalah yang sangat rumit, sangat kompleks. Tidak ada masalah di dunia ini ya, maksudnya di alam itu yang sesederhana dalam hitungan seperti metode analitik tadi. Ya. Jadi metode analitik itu bukan tidak ada ya, tapi itu adalah konsep ya, konsep hitungan. Tapi kalau di dunia nyata itu banyak parameter-parameter yang tidak kita perhitungkan ya. Misalnya satu, aliran superkritis ya. Aliran superkritis, subkritis atau kritis itu mengalir ya di satu volume, satu kanal ya, di satu kanal itu waktu dia mengalir itu ada kecepatan, ada penampang ya, ada debit akhirnya kan, lalu ada faktor suhu, ada faktor gravitasi, ada faktor
kemiringan, dan seterusnya banyak ya. Nah, yang kita perhitungkan itu hanya yang benar-benar yang besar-besar. Yang kecil-kecilnya kita tidak berhitungan, ya. Yang besar-besar misalnya gravitasi kemiringan kita hitung. Tapi gravitasi, ya, gravitasi itu berapa, saya tanya sekarang, Wensen. Wensen. Gravitasi itu nilainya berapa? Nah, yang benar berapa? 9,8 berapa? 81 bukan, Pak? 81 berapa? Nah, itu sama dengan nilai pi tadi, ya. 9,81 sekian 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 itu kalau mau ditulis itu panjang tuh, ya. Tidak sepanjang pi, tapi ada ujungnya. Tapi kita selalu membulatkan dengan angka 9,8. Nah, yang nilai 0,01 itu kemana? Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita cut gitu ya, kita cut sendiri secara sepihak sehingga hitungan tadi mendekati benar, tapi belum tentu benar karena ada 0,01 yang tidak kita perhitungkan. Nah, itu maksudnya ya, mengapa kita dengan metode numerik ini kita bisa melakukan banyak hal ya yang sangat teliti. Jadi dengan komputerisasi itu ada keunggulan ya. Jadi sistem robotik hitungan dengan komputer segala macam, keunggulannya apa? Teliti ya. Karena dia beberapa angka di belakang koma itu dia bisa hitung. Tapi kalau manusia itu sering membulatkan sendiri. Nah, ini yang sekarang ini cukup punya kesempatan kita ya untuk mengembangkan numerik karena zamannya sudah mumpuni. Ya. Di dunia nyata ya, kita sekarang di dunia sipil maksudnya, kita banyak menemukan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan di bidang sipil ya. Misalnya perhitungan struktur ya. Struktur menggunakan SAP. Anda sudah belajar SAP? Belum, Pak. SAP? Nah, itu struktur ya. Struktur ID design ya. Terus ada start ya. Itu basicnya menghitung itu menggunakan numerik ya. Karena teliti sekali hasilnya ya. Kalau di bidang air itu ya ada Duplo ya untuk menghitung tata air ya dan seterusnya banyak sekali. Dan semuanya menggunakan basic numerik ya, menggunakan basic numerik. Nah, basic numerik ini ada banyak ya, ada banyak metode. Ada yang disebut dengan beda hingga. Jadi perbedaannya yang kita mencari perbedaan yang tidak terhingga ya. Beda hingga. Ada dengan finite element. Finite element itu adalah finite ini ya, hingga tadi ya. Beda elemen ya. Elemen itu ruas ya. Elemen itu ruas. Jadi bidang bukan ya. Finite element itu bidang yang tidak terhingga. Perbedaan bidang tidak. Ada yang satu lagi, volume hingga ya. Volume hingga ya. Itu masing-masing menghitung secara 2 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan 3 dimensi. Dan dimensi itu terhadap ruang dan waktu. Ya. Ruang dan waktu. Anda pasti belum kenal itu ya? Atau sudah kenal? 1 dimensi itu apa sih? Fitria. Ya, Pak. Fitria itu di belakang kamu itu siapa itu? Oh, background, Pak. Siapa itu? Background siapa itu? Berubah lagi. Ya, apa 1 dimensi itu apa maksudnya? 3 dimensi deh, 3 dimensi. Yang dimaksud dengan 3 dimensi itu apa sih? Ada ruang, Pak. Di 3 dimensi ruang.
Ruang itu apa? Iya. Dihubungkan dengan apa? Kalau dalam ini kita, dalam Volume. dunia sipil. Ruang itu volume, oke. Terhadap waktu, satu lagi T, ya. Ruang dan Iya, waktu. Ruang dan waktu. Kalau ruang saja diam. Tapi kalau ruang dan waktu, jadi ada perjalanan waktu yang ada perubahan terhadap ruang, ya. Perubahan terhadap ruang dan waktu. Nah, jadi waktunya berubah, ruangnya juga berubah, ya. Ruang itu X, Y, Z, ya. Faktor X, faktor Y, faktor Z. Dan waktu itu kita notasikan dengan S, ya. Second, ya. S, detik, ya. Jadi ruang dan waktu itu X, Y, Z per S atau T, ya. Atau T, ya. Nah, itu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, apa coba? Anda ini akan sering ditanyakan lah ya kepada kalian soal apa yang dimaksud dengan 2D. Sampai sekarang ya banyak mahasiswa, alumni ya yang nggak ngerti itu, ya. Yang dimaksud dengan 2D itu apa, 3D itu apa gitu dalam dunia sipil. Kalau 2 dimensi coba, Yadianto. Luas bukan Pak? Ya, luas itu dalam luas dan waktu, ya. Tetap S lagi ya, luas dan waktu. Luasnya itu apa? Faktor ini apa itu? Maksudnya faktor apa Pak? Ya, kalau kita sebut dengan persamaan 2D, ya, persamaan 2D itu ada arti kan parameternya apa saja. S tadi sudah kejauhan, yang waktunya sudah ya S atau T tadi. Yang luasnya sekarang itu yang mana dengan yang mana? X, Y, Z atau X, XY saja Bang. X, Y. Iya. Nanti dulu kita samakan dulu. Kalau X, Y itu X ke arah ke depan, Y ke arah samping, Z ke arah atas. Itu kita gunakan itu kaidah tangan kanan, ya. Tangan kanan, tangan kiri. Kaidah tangan kanan ya. X, Y, Z itu Z-nya itu arah Z. Jempol kita ke arah atas ya, arah Z itu namanya. Telunjuk itu ke arah X, ya. Y-nya itu ke arah jari tengah ya, begini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini, ya. Jempol itu ke arah Z, X ke arah depan, Z ke arah samping, ya, ke arah samping. Coba gunakan tangan kanan coba, kanan diginiin. Masih ingat nggak di kaidah tangan kanan? Masih ya. Z itu ke arah Y, ke atas ya, ke arah atas ya. Itu Z. Nah, jadi kalau 2 dimensi itu parameternya itu X dan Z ya, plus S. Itu 2 dimensi. Ya. Itu 2 dimensi. Nah, kalau 1 dimensi X, Z dan T ya. Itu 2 dimensi. Nah, kalau 1 dimensi apa 1 dimensi? 1D. Rio Agustinus. Kalau 1 dimensi berarti salah satu sumbunya aja mungkin Pak. Ini X saja atau Y saja atau Z saja. Ya nggak bisa gitu. Yang pasti aja. Sudah X saja. Ke arah depan aja, X saja. Jadi Y-nya nggak ada. Ya. Z-nya nggak ada. Ya. Z-nya nggak ada. Z-nya nggak ada dan T. Ya. Jadi cuma waktu dan arah maju. Ya. Itu apa itu? Kendaraan. Berjalan, orang berjalan atau kendaraan yang selama ini Anda hitung analogi, Anda secara analogi di fisika gitu. Itu fungsi 1D. Ya. Orang berjalan dari A menuju B ya dengan kecepatan sekian ya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ini kalau
titik gitu. Itu perhitungan 1D. Ya, ada fungsi waktu, ada fungsi x. Gitu aja, maju aja ke depan. Ya. Nah, untuk yang perhitungannya agak lebih rumit, ya 2D. Ada fungsi waktunya, ya. Ada fungsi ke atasnya. Ya. Lalu ada satu lagi yang 3 dimensi. Nah, itu lebih lengkap. Gitu. Ada nggak 4 dimensi? Ada nggak 5 dimensi? Ada. Kalau dia memperhitungkan hal-hal lain di luar itu, gitu ya. Ada, tapi untuk kita cukup sampai 3D, cukup ya. Nah, sekarang ini kan analogi-analogi yang bisa kita itu kan yang soal hubungan 3G ya. Ada sekarang ini kan sudah era 5G ya. 5G. Nah, itulah sebenarnya ada faktor yang dihitung lagi gitu ya. Enggak, itu intermezzo ya. Gitu ya. Nanti ada baca lagi lah. Di sini cukup penjelasan ini saya kira bisa ini. Itu di learning bisa Anda download. Jadi Anda biasanya kalau misalnya ada mahasiswa yang mengambil tugas akhir menghitung sesuatu menggunakan aplikasi ini gitu ya. Aplikasi A atau aplikasi B gitu. Nah, kadang-kadang mahasiswa ini nggak tahu mekanisme cara menghitung itu bagaimana. Pokoknya ada bahan, ada parameter, Anda masukkan, keluar hasil memang. Tapi nggak tahu bagaimana caranya. Nah, inilah sebenarnya kita di numerik ini kita pelajari gitu. Metode yang misalnya metode A, metode B, metode C, itu bagaimana sih teknisnya? Nah, ini yang kita pelajari gitu. Nah, karena kita bisa belajar sendiri, ya, kita belajar caranya bagaimana, bisa membuat aplikasi sendiri. Kalau Anda cukup punya kesempatan, Anda bisa membuat aplikasi sendiri. Misalnya menggunakan Android. Di Android kalau Anda setting yang versi gratisnya juga banyak ya. Mencari aplikasi perhitungan struktur ya. Air, perhitungan apapun ya. Itu ada sekarang sudah dalam bentuk program-program ringan ya di Android ya. Di Play Store. Anda cari aja tuh banyak tuh. Menghitung 2 perletakan ada, sendi ada. Perhitungan pelengkung 3 sendi ada, perhitungan portal ada, perhitungan ini ada sederhana itu ada itu, ya sehingga itu orang membuat sendiri, karena ngerti caranya, ya. Numeriknya bagaimana. Nah, hal yang seperti itu biasanya itu menggunakan numerik, ya ada metode numerik, ya karena hasilnya juga akan lebih bagus ya. Metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Benar ya? Nah, sekarang nanti kita di minggu kelima, itu ada akar-akar persamaan. Di minggu ketiga ada akar-akar persamaan, minggu 3 dan keempat. Setelah itu ada SPL, ya, sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu kita akan menyampaikan perhitungan menggunakan matrik ya. Lalu nanti di SPL sendiri ada pendekatan ya, pendekatan secara numerik yang bisa dibandingkan dengan matrik. Jadi matrik itu akhirnya kita mengenal, matrik itu ini gunanya menggunakan yang disebut dengan matrik identitas. Ini yang disebut dengan matrik guna perhitungan matrik secara ini ya. Jadi ya, pemahaman matematika secara lebih kompleks ya. Kalau selama ini ya kalian itu seperti menghafal saja, tapi dalam nantinya dengan numerik ini Anda tuh kenal secara dalamannya ya. Oke. Jadi sekarang tadi kan ada metode numerik yang kita bahas tadi. Ya. Metode numerik. Nah, sekarang analisis numerik. Apa sih analisis numerik? Ini mata kuliah kita nih, analisis numerik.
di Wikipedia itu disampaikan ya, ini waktu download yang waktu dulu ya, nggak tahu sekarang sudah berubah atau enggak gitu ya. Jadi penggunaan algoritma untuk memecahkan masalah dalam matematika kontinu. Jadi kontinu itu apa sih matematika kontinu? Kontinu itu yang berhubungan dengan waktu tadi. Ya, matematika kontinu itu yang berhubungan dengan waktu, yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berubah terus, ya, perubahan terus. Kalau penyesuaian dengan perubahan itu namanya adaptif, ya. Jadi kalau kita, nah sekarang misalnya begini, ya, Anda pasti sering menggunakan Google Maps, ya, Anda pasti sering menggunakan menggunakan aplikasi Gojek, Gokar, ya, atau Grab, ya. Jadi kalau misalnya kita menuju suatu tempat, ya, kita pasti diarahkan jalannya itu jalan yang paling cepat, ya. Begitu kita salah membelok, maka dia akan merekalkulasi waktu yang dibutuhkan, ya. Nah, itu namanya adaptif, ya. Jadi selalu berhubungan dengan waktu, ya. Nah, itulah numerik juga itu. Aplikasi numerik juga. Secara tidak sadar Anda bekerja atau menggunakan aplikasi berbasis numerik. Ya. Dia akan bermain dalam ruang dan waktu. Itu yang contoh yang paling konkret yang Anda tahu sekarang. Nah, kalau Anda sudah memahami ini, Anda bisa membuat perjalanan waktu, misalnya transport sedimen, angkutan sedimen, ya, sedimen partikel kita letakkan di titik A, lalu dia akan kita kasih kecepatan aliran di atas permukaan, dan dia tuh kira-kira sampai ke suatu titik B itu berapa lama. Itu dari situ kita bisa belajar bagaimana tingkat penyebaran polutan, ya. Misalnya kalau ada minyak tumpah di kapal, ya, karena dari kapal itu tumpah misalnya sekian puluh liter, ya, atau ton, itu pasti akan menyebar. Nah, tingkat sebarannya itu nanti kemana, itu bisa kita modelkan dengan menggunakan numerik ini tadi, ya. Dan sudah banyak sekarang seperti itu. Dan biasanya yang ilmu-ilmu seperti itu akan dipelajari di S2, ya. Saya punya teman dulu waktu S2, dia tesisnya tuh tentang itu, ya, teman di ITB, ya. Jadi dosen ITB dia. Jadi numerik itu adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat diselesaikan dengan operasi perhitungan, ya. Jadi analisis numerik ini adalah metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak metode, ada puluhan atau bahkan ratusan, akan ribuan metode, ya. Kita mau milih yang mana tergantung dengan seberapa teliti yang Anda butuhkan, ya. Seberapa mudah atau seberapa banyak data yang Anda punya, ya. Jadi semakin teliti itu datanya semakin banyak, jangan lupa, ya. Datanya semakin banyak. Jadi saya dulu waktu tesis, nah ini satu ini, ya. Tesis saya dulu mengenai metode McCormack untuk simulasi aliran permukaan bebas dengan sistem koordinat kurvilinear, ya. Jadi metode McCormack itu salah satu metode beda hingga, ya, yang sebut di awal tadi. Lalu simulasi aliran di permukaan bebas. Aliran permukaan bebas itu aliran di perairan dangkal. Jadi aliran di X, Y-nya itu bukan di flume, ya, bukan di saluran, tapi di permukaan bebas. Lalu sistem koordinat kurvilinear itu salah satu metode lagi, ya, untuk cara triknya. Nah, itu rumus yang diturunkan tuh banyak, gitu ya.
ini sistem kurviliniarnya itu, lalu ada semacam perhitungan matriknya. Jadi matrik itu akan kita masukkan ke dalam metode beda hingga ya. Beda hingganya itu yang angka segitiga ini loh, yang disebut beda hingga itu. Nah ini nih, nah segitiga ini, prediktor, korektor gitu ya. Itu akhirnya kita bisa menghitung simulasi aliran superkritis dan subkritis segala macam yang seolah-olah sesuai dengan kenyataan. Ya. Pada simulasi komputer. Ini untuk kasus-kasus yang sederhana gitu ya. Lalu ada kasus yang lebih kompleks, misalnya ini. Nah, misalnya ini. Kita cobakan dengan metode pasang surut ya, kejadian pasang surut. Rumus pasang surut yang paling sederhana itu rumusnya begini ya. Fungsi pasang surut ini nih, fungsi pasang surut itu. Lalu, nah ini arah Z dan arah X ini jadi dua dimensi ya. Arah aliran, pasang surut, dan segala macam. Dengan sistem gelombang, ya, salah satu rumus gelombang itu ada faktor kosinusnya ya, trigonometrinya. Lalu kita masukkan ke dalam aplikasi yang sudah kita hitung, lalu kita coba. Gitu ya. Nah, kenyataannya memang ada, jalan dia. Gitu. Jadi datanya tuh bisa datanya keluar lalu kita simulasikan ke dalam bentuk 3 dimensi ya, menggunakan yang bisa membaca itu seperti kita membaca grafik gitu ya. Ini kebetulan kemarin saya dipinjamkan program dari NASA gitu ya, dari NASAPL ya. Namanya NASAPL. Itu untuk memperlihatkan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, seperti inilah kira-kira kelihatannya itu. Jadi kalau ini aliran yang menyempit, ada aliran yang melebar, maka hasil yang terjadi itu seperti kelihatan memang kelihatan dalam bentuk 3 dimensi. Ini vektor-vektornya. Kalau dalam bentuk 3 dimensinya itu seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ternyata metode numerik itu ya bisa menghitung sesuatu yang kejadiannya itu di alam gitu ya. Kejadian di alam seperti di saluran biasa gitu ya. Mau kita simulasikan menggunakan aplikasi. Nah, ini kan biasanya kita temukan di game ya. Kita temukan di aplikasi-aplikasi yang berbasis berbayar gitu ya. Seperti Substan dan macam-macam tadi ya. Itu ternyata bisa kita buat sendiri itu. Ya, kita buat sendiri. Nah, dulu saya hampir tidak percaya, bukan tidak percaya, hampir nggak percaya gitu ya. Rumus yang kami turunkan dulu selama waktu tesis itu benar-benar bisa dipakai gitu ya. Maksudnya tuh ini apa sih ngitung-ngitung model-model gini, nurunkan panjang sekali itu ya. Nanti saya kasih lihat cara menurunkan rumusnya itu. Ternyata begitu kita masukkan ini menjadi yang bisa kita hubungkan dengan waktu tadi, perubahan waktu, maka memang ternyata benar itu. Rumus ini benar. Jadi rumus aliran itu benar. Bukan yang omong kosong itu, yang rumus panjang itu. Saya sendiri waktu itu cukup takjub gitu ya. Nah, lebih takjubnya lagi ya. Anda sudah pernah nonton film yang di box office ya, Amerika gitu. Misalnya 212 ya. 2012 ya. Film Kiamat itu loh. Saya tanya ini, Fitri ya, udah belum Kiamat itu? Belum, Pak. Nah, film itu nyata atau enggak? Enggak, fiksi. Fiksi. Nah, kenapa kelihatannya real gitu? Kejadian itu real. Misalnya ada bangunan runtuh gitu ya. Padahal bangunnya masih tegak tuh, masih ada tuh, tapi kelihatan runtuh. Apa itu? Itu simulasi. Simulasi seperti menggunakan ini rumus-rumus seperti ini gitu ya. Jadi pada saat kita ini kalau yang bagian air yang saya soroti ya, misalnya ada tsunami.
gelombang tsunami, rambatan gelombang di ini itu menggunakan rumus-rumus numerik seperti inilah, rumus-rumus hidrolika, kontinuitas momentum, ya, yang sama, ya, lalu diaplikasikan di perairan yang seperti tadi, secara 3 dimensi berdasarkan luas, itu kejadiannya seperti kejadian normal, ya, nyata. Padahal itu tidak nyata. Ya. Nah, orang sudah sampai ke situ, membuat film seolah-olah kejadian nyata, gitu. Padahal enggak. Kalau melihat teknik film itu kan, orang itu kan background-nya kan biasanya hijau, ya, supaya background itu bisa itu kan cuma apa itu istilah kalau Anda belajar di menggambarnya Pak Bay kemarin, kulitnya saja gitu ya. Kalau bentuknya itu rumus tadi, ya, rumusan tadi, ya. Skinnya saja tadi. Gitu. Nah, artinya ya kita cukup tertinggal untuk itu. Tapi sebenarnya enggak juga, ya, karena yang penting itu penggunaan. Jadi begini. Jadi kalau kita menguasai sesuatu lalu kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu masalah, itu sudah cukup gitu. Nggak perlu secanggih itu sebenarnya. Itu kan untuk konsumsi film. Dari hasil orang mengerjakan itu juga dapat duit bertriliunan, ya, triliunan ya mungkin dapat duit, ya. Ya sudah cukup gitu ya. Nah, tapi kalau kita ini ketemu, misalnya kita punya masalah sekarang banjir kota Palembang. Banjir kota Palembang kemarin beberapa minggu yang lalu kan banjir besar gitu ya. Orang pada ribut tuh, bagaimana kok bisa ini. Nah, kalau kita bisa menggunakan metode yang ada ini untuk menyelesaikan permasalahan banjir kota, itu udah cukup. Ya. Udah cukup. Untuk khusus spesifik misalnya untuk di Sungai Sekanak saja, sudah cukup. Artinya kita sudah cukup bisa menggunakan ilmu yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah. Itu saja. Nggak usah yang secanggih-canggih yang macam-macam tadi. Nah, ini konsepnya seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya itu. Nah, ini sengaja saya kasih lihat keahlian supaya ya kalian punya semangat untuk belajar lebih baik, ya, lebih giat. Ini nih rumus. Nah, ini yang saya katakan tadi, rumus kontinuitas, ya, pola aliran, ini fluxnya secara 3 dimensi, ya. Ini rumus yang ini tulis cuma rumus awalnya saja, penurunannya nggak ditulis, ya, panjang-panjangnya nggak ditulis, nah gitu. Nah, ini fluxnya, ya. Persamaan kontinuitas, persamaan momentum, ya, dan seterusnya. Nah, arah X, arah Y, arah Z, ya, dan seterusnya. Ini saya sampai mabuk itu, ya, dulu waktu menurunkan rumus ini, karena berulang-ulang kali gitu, ya. Kalau misalnya gagal, saya cek lagi di sini, oh ternyata salahnya di sini, salahnya di sini gitu. Setelah itu bisa, ya. Nah, terus satu lagi, ada faktor turbulensi, ya. Faktor turbulensi. Faktor turbulensi inilah yang membuat hitungan-hitungan yang ideal itu hampir menjadi tidak pasti karena ada turbulensi ini, ya. Turbulensi ini nggak jelas, ya, arahnya tuh. Kalau kita istilahnya yang sekarang ini ya radikal namanya, radikal. Tapi masih bisa diperkirakan, ya. Nah, banyak sekali pokoknya, ya. Ini ya ini waktu ya dulu, ya, waktu saya tesis berapa tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu, ya. Oke. Jadi metode analisis numerik, ya, analisis yang. Jadi kalau Anda disuruh menganalisis sesuatu, artinya Anda bisa menarik kesimpulan dari beberapa kejadian yang ada untuk menyelesaikan masalah.
ya, analisis sebutnya, analisis. Jadi kelemahan dari TA mahasiswa sekarang ya, itu kelemahannya ada di analisis ini. Ya. Tapi kalau sebaliknya ya, kalau analisisnya kuat, artinya ya, ada sesuatu kejadian, ada sesuatu percobaan, lalu analisisnya lebih banyak daripada percobaan itu sendiri, itu artinya juga Anda banyak menduga gitu ya. Nah, yang benar itu adalah Anda ada dugaan-dugaan Anda tadi dibuktikan dengan percobaan-percobaan. Nah, inilah kenapa analisis itu menjadi penting gitu ya. Nah, kelemahan dari mahasiswa TA, tugas akhir itu ya, hitungannya sudah banyak, percobaannya sudah banyak, tapi analisisnya sedikit. Kenapa? Karena yang pertama, dia sibuk untuk membuat percobaan-percobaan atau perhitungan-perhitungan, tapi tidak diselesaikan tulisannya, ya, yang dari banyak pertanyaan di kepalanya itu nggak diselesaikan. Nah, caranya itu ya, supaya itu nanti kuat, ya, pertanyaan-pertanyaan di kepala Anda itu Anda tulis dengan kalimat Anda sendiri boleh. Lalu disempurnakan itu ditanyakan kepada si pembimbing, ya. Dengan kalimat sendiri Anda tulis juga jawabannya. Lalu disempurnakan nanti dibahasakan dengan bahasa yang standar, yang ini. Itu ya. Saya ingin sekali ya mahasiswa kita, apalagi sekarang Anda itu sebenarnya kan sudah ada di angkatan 2020 ya. 2020 ini mestinya sudah menerapkan sistem IAB. Sistem OBE ya, OBE, Outcome Based Education ya. Outcome Based Education. Jadi Anda itu nanti kalau sudah tamat ya, diakui menjadi alumni atau sarjana teknik sipil yang setara dengan alumni di luar negeri. Itulah kita mendapatkan sertifikasi IAB itu. Ya. Ya, Anda punya itu ya, punya keistimewaan itu. Nggak banyak, di Unsri ini cuma 2 ya, yang ini, kita sipil dan kimia. Terus yang di luar teknik itu ada ekonomi manajemen kalau nggak salah ya, MM itu ya, ekonomi manajemen. S1 ya. Kalau ekonomi manajemen S2-nya, S1-nya enggak. Ya. Nah, kekuatan ya itu kalau misalnya kalian di luar bekerja di luar, itu Anda harus punya selain keterampilan untuk bekerja, tapi juga keterampilan untuk menganalisis sesuatu. Gitu ya. Itulah membedakan antara alumni yang baik ya, yang mumpuni dengan yang enggak gitu ya. Gitu. Jadi caranya ya, kalau Anda masih setara dengan mahasiswa di luar dari sipil kita, saya mahasiswa swasta misalnya, berarti Anda belum sama saja gitu. Tapi kalau Anda lebih baik, berarti Anda sudah sepantasnya mendapatkan akreditasi IAB. Apalagi kalau misalnya kalian itu masih kalah sama mahasiswa D3, berarti gagal dong. Ya. Nggak pantas mendapat akreditasi IAB tadi. Itu ya. Nah, jadi apakah metode numerik ini hanya untuk mengerjakan metode yang sulit saja? Enggak lah ya. Jadi salah satu cara apakah kita bisa menggunakan metode numerik untuk persoalan yang kompleks, kita harus bisa menyelesaikan yang sederhana dulu dengan metode yang ada. Itu yang namanya validasi ya. Begini. Kemarin saya nanya ke mahasiswa di Indralaya itu. Anda pernah
pernah nonton ini nggak? Film apa namanya? Mr. Bean, Desrina Karisa. Coba semuanya on kamera deh. Iya, Pak. Nah ini. Saya ya pernah nonton Mr. Bean nggak? Yang film mana? Yang tentang lukisan itu loh. Oh, Halo? pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi saya mau ngasih lihat, masih menjadi perhatian saya itu gini. Karena dia itu orangnya kacau banget gitu ya. Jadi polisi itu sebelum bertanya yang macam-macam, kenapa dia melakukan ini itu, dia menanyakan sesuatu yang sangat sederhana gitu. Yang dia tanya itu adalah siapa nama Presiden Amerika. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Gitu ya. Yang sederhana banget Iya, Pak. gitu. Siapa nama Presiden Amerika? Apalah gitu. Itu apa sih maksudnya pertanyaan itu? Nah, itu saya tanya sama mana nih orangnya? Desrina. Coba Iya, Pak. semuanya on kamera, coba on kamera. Ini jangan-jangan tidur ini. Carly Veronica. Ya. Ya. Kenapa ditanyakan itu? Ini ada hubungannya dengan bukan pertanyaan asal ini, ada hubungannya. Itu untuk memvalidasi ya. Pertanyaan sederhana itu bisa nggak dia jawab? Itu validasi itu. Ternyata jawabannya salah. Udah nggak usah nanya lagi yang macam-macam, percuma. Orang ini mengerjakan yang ditanyakan sesuatu yang sederhana saja, nggak bisa, apalagi pertanyaan yang lebih sulit. Saya dulu ya masih kecil itu sering jatuh, ya. Sering jatuh yang dari jatuh beneran jatuh gitu. Yang kepala saya itu sering kebentur sesuatu lah gitu. Pernah berenang begitu juga ya. Berenang terus kepala saya membentur sesuatu gitu. Nah, lucunya pada saat itu nggak ada yang ngajarin tuh. Saya cuma aja ini pada saat itu saya kalau sudah begitu saya langsung kali-kalian gitu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 dikali 3 9 gitu. Oh masih bisa, berarti masih normal gitu. Itu validasi ya. Jadi begitu juga kalau kita menggunakan numerik, kerjakan dulu yang mudah, yang hasilnya sudah tahu ya. Kalau hasilnya sudah ini dimasukkan ke dalam numerik tadi, nggak hasilnya salah, berarti ini Anda juga salah, metode Anda juga salah. Ya. Metode bagaimana nanti ya? Itu ya. Balik off kamera lagi nih. Mana nih? Medi Herianto. Nih. Yang nggak on kamera saya nggak anggap nggak masuk ya. Saya ini dulu lah ya. Saya print screen dulu ya untuk absen ya. 1
Ini cuma sekali ini ya numerik diobrolin ya. Jadi ke depan Anda menghitung. Kelihatan kan? Nah, ya. Jadi supaya tadi. Jadi kalau misalnya ada persoalan apapun ya di dalam dunia sipil, biasanya numerik ini digunakan untuk mengerjakan kasus-kasus yang berhubungan dengan perubahan waktu. Perubahan waktu. Kasus misalnya struktur ya. Struktur ini dikasih beban itu ada waktunya gitu ya. Jadi kadang-kadang struktur itu dikasih beban itu aman saat ini. Tapi begitu nanti berjalannya waktu itu akan runtuh gitu ya. Karena ada posisi-posisi yang nggak kuat gitu ya. Itu di dunia struktur ya. Struktur di air juga ada gitu ya. Aliran air ya. Misalnya damrik ya. Damrik itu dam yang dikasih air itu suatu waktu itu akan hancur gitu ya. Karena apa? Karena biasanya yang struktur yang tadi adalah dari beton. Beton ini sangat rigid ya, kaku ya. Jadi kalau ada retak sedikit itu akan menyebar ya, menjadi besar karena tekanannya juga besar. Ada lagi berhubungan dengan tanah ya. Nah, yang terakhir ini baru aplikasi di dalam transportasi ya, karena itu juga urusan dengan waktu ya. Di manajemen ada nggak? Nah, manajemen susah dinumerikan ya. Apalagi yang ini bidang kita nih ya. Struktur, air, tanah, transport, manajemen ya. Nggak ada. Lingkungan ya, lingkungan biasanya juga ada waktunya ya. Jadi banyak kita ini ya yang bisa kita modelkan karena menggunakan parameter juga yang banyak gitu. Nah, karena itu parameternya banyak, kadang-kadang kita sempurnakan, kita sederhanakan. Sederhanakan itu caranya adalah kira-kira faktor apa saja yang nilainya itu tidak terlalu signifikan. Ya. Misalnya ada faktor perubahan suhu misalnya. Suhu antara siang dan malam kan beda. Perlakuan kekentalan ya, kekentalan kalau misalnya di aliran itu ada kekentalan aliran. Kalau kekentalan itu berurusan dengan waktu ya. Coba. Beton itu, air itu yang paling ekstrim itu kekentalannya berapa? Tania. Charlie, Veronica. Pada saat suhunya terendah ya, itu jadi batu es ya. Tapi pada saat suhunya mendekati 100 derajat, itu cairannya sangat cair sekali gitu ya. Artinya kekentalan itu berhubungan dengan waktu ya. Apalagi faktor-faktor yang menentukan. Dan itu kalau kita semua kita masukkan dalam perhitungan, selain memperumit hitungan, juga pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya. Karena kalau di alam perubahan itu tidak ekstrim ya, dari es menjadi yang mendidih, enggak. Kita perubahannya itu antara suhu 26 derajat ya, suhu air suhu 26 ya, 23 derajat lah ya, 23 sampai dengan suhu udara. Suhu udara itu paling tinggi itu nggak sampai
28 derajat ya. Jadi 23 sampai 28, cuma 5 derajat perubahan suhunya itu. Nah, itu kita abaikan. Bisa ya. Mau dihitung boleh, tapi itu tadi resikonya rumit masalahnya ya. Apalagi yang bisa disederhanakan selain suhu? Macam-macam ya. Angin ya. Angin dalam struktur itu tidak bisa kita abaikan. Bahkan yang ekstrim-ekstrim harus kita masukkan. Tapi dalam aliran air di ini, angin nggak kita perhitungkan. Tapi ada pengaruhnya ada, tapi kecil, gitu ya. Nah, seperti itulah caranya untuk menyederhanakan model. Ya. Jadi kita modelkan dulu ya. Model ini kita kenal ada model, bukan model P1 ya. Ada model fisik ya. Model di fisik itu model di, ada model matematik ya. Model matematik yang ada rumus-rumus ini tadi. Ini model matematik ini. Rumus-rumus ini model matematik ini. Ini ya. Ini model matematik. Ini model matematik biasa juga. Ini matematik. Nih, matematik. Ini model matematik. Nah, lalu ada model numerik. Model numerik, ini juga model numerik. Nah, ini model numerik. Sampai dengan batas yang tadi, nah ini dulu yang saya katakan yang dihitung itu menggunakan ditulis di kertas gitu ya. Yang ajarnya almarhum Gunawan Tazil yang meninggal itu, yang kalian mungkin belum ada ya. Ini model numerik. Nah, ada lagi model fisik. Model fisik itu yang di lab ya. Anda sudah pernah masuk lab belum? Lab air. Gazi. Iya, Pak. Sudah pernah masuk lab air? Sudah, Pak. Sudah praktikum ya? Iya. Itu kan yang ada pasir-pasir di itu, ada saluran di itu. Itu apa gunanya? Biar bentuk kayak apa? Proyeksi sungai gitu, Pak. Ya, itu gunanya ya. Kalau misalnya kita mau membuat model ya kejadian di alam ya. Sungai yang berkelok-kelok, bisa lurus, bisa berkelok-kelok seperti ini. Kalau kita aliri air, kecepatannya bisa kita ukur, lalu perubahan serta aliran, gerusan-gerusan segala macam itu juga akan kelihatan. Itu disebut model fisik langsung ya. Jadi yang selama ini ya, orang tuh menggunakan 3 itu ya. Model matematik, lalu ada model numerik, yang ketiga adalah model fisik ya. Kalau orang mengerjakan model fisik, validasinya menggunakan numerik atau matematis. Tapi kalau dia matematis ya, dia model ininya numerik lagi ya. Begitu. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi program, maka validasinya Anda harus menghitung berapa poin itu menggunakan numerik ya. Jadi tetap saja semuanya harus dibandingkan dengan sesuatu yang sederhana, validasi namanya. Ya. Kelihatan ini ya. Nah, jadi model lalu disederhanakan tadi, lalu diformulasi secara numerik, diprogram, dioperasikan, dan baru dievaluasi. Nah, evaluasi ini adalah yang disebut dengan analisis numerik. Nanti Anda baca lagi lah ya. Nah, di analisis ya. Analisis hasilan ya. Jadi metode numerik dengan analisis numerik sudah tahu ya bedanya apa. Jadi kalau metode numerik itu adalah menyangkut cara-cara penyelesaian, langkah-langkah penyelesaian.
Kalau analisis adalah metode terapan matematika untuk menganalisis sesuatu, ya, menganalisis metode mana yang paling cepat, mana yang paling konvergen. Ya. Nah, soal konvergen ini, yang disebut dengan konvergen ini adalah sesuatu yang hasilnya yang lebih tepat, gitu ya, yang sangat teliti, gitu ya, kecepatan menuju ketelitian, gitu ya. Ada sih ini sebenarnya contohnya di sini, cuma ya nantilah kita ini hitungan-hitungan yang konvergen itu jika antara nilai real dengan nilai hasil hitungan kita itu perbedaannya tuh kecil sekali. Ya. Nah, jadi ini coba dikasih lihat ini ya. Saya kasih lihat lah ini. Oke. Ini kalau saya perbesar ini perbedaannya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Inilah perbedaan inilah yang disebut dengan konvergen itu ya. Jadi kalau kita anggap ketelitian kita itu adalah 0,001 ya, 3 angka di belakang koma, maka ini disebut konvergen ya. Tapi kalau misalnya dia tidak kita ketelitiannya kita anggap, kita definisikan lebih dari 3 angka di belakang koma, maka yang ini tadi belum tentu konvergen. Jadi konvergen itu tergantung dari definisi kita sendiri, gitu ya. Nah, itulah sebenarnya seberapa teliti yang Anda harus capai, gitu. Angka hasil hitungan dengan angka hasil secara analitis, ya, hitungan secara analitis. Kalau angkanya itu sudah mendekati sama, ya, dengan sekian angka di belakang koma, maka itu kita sebut konvergen, gitu ya. Jadi konvergen itu tergantung dari definisi kalian itu sendiri, gitu ya. Nah, inilah kita sudah kenal tadi ada istilah error ya. Jadi penyelesaian numerik itu untuk menilai eksak itu. Jadi soal error ini tadi ya. Nah, ini. Error itu ini nih, errornya ini. Errornya ini perbedaan hasil itu disebut dengan error, ya. Faktor error, ya. Bukan error, faktor error ini tadi kata error ini bisa diganti dengan kata kesalahan, ya. Faktor kesalahan. Atau bahasa ininya lagi ya, bahasa Indonesia lagi disebut dengan galat. Ya. Galat. Error bahasa Inggris. Kesalahan bahasa umum. Galat itu bahasa Indonesianya ya, untuk istilah ini. Nah, kita di numerik ini sebenarnya kita bicara soal galat, ya, soal kesalahan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda pernah mendengarkan istilah survei-survei pemilu biasanya, ya, itu ada tingkat kepercayaan, ya. Jadi kalau misalnya hasil survei menyatakan A atau B dengan tingkat kepercayaan 80% atau 90% atau 95%, berarti yang 5%-nya tadi bisa salah, ya. Bisa jadi salah, tapi bisa jadi benar. 95% benar, 5% yang bisa salah. Nah, ini juga kita bicara soal itu sebenarnya. Numerik ini bicara soal itu, ya. Nah, bicara soal kesalahan itu. Nah, tadi kita sudah singgung soal nilai pi, ya. Nilai pi kita selalu bulatkan 3,14, padahal itu panjang sekali. Bahkan 22/7 itu cuma pendekatan. Aslinya panjang sekali, ya. Seberapa banyak angka yang kita butuhkan, itu seberapa teliti yang kita hasilkan, gitu ya. Nah, sumber kesalahan lagi itu soal pemotongan. Excel itu tadi sudah saya perlihatkan ya. Excel itu
22/7 itu cuma sampai berapa digit belakang koma ini? Coba. 1, berapa digit ini? Nah, ini kita ini ya. 16 digit ya. Ya, sekitar 16 digit ya. 16 digit ya. 16 digit. 16 digit di belakang koma ya. Nah, jadi Excel itu tidak mampu untuk bukan tidak mampu ya, di secara aplikasi sudah disetting cuma 16 digit tingkat kritiannya. Jadi lebih dari situ dia akan dipotong. Gitu. Nah, tapi ini tidak mati di situ gitu ya. Kita jangan maksudnya tidak bukan satu kelemahan. Jadi kita bisa melakukan trik bagaimana supaya kita bisa ngakali sistem sehingga nanti kita jauh lebih teliti lagi ya. Caranya ya. Ini caranya ya. Yang ini ya, kita kalikan 16. 10 pangkat 16. Nah, selesai kan? Atau 10 pangkat kita kalikan 10 pangkat 15. Nah, begini. 14 ya. 10 pangkat 14. Nah, jadi 14. Nah, jadi angka ini jadi 22/7 itu asli itu ya. Asli angkanya itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita ini ya. Nilai Pi sendiri ya. Nah, ini Pi. Ya. Ah. Ini nilai Pi. Ya. Ini nilai Pi yang di dalam Excel. Ya. Itu dipotong tuh. Ya. Sementara ini Pi yang 22/7. Nah, kita ini. Yang mendekati benar ini ya, Pi ini ya. Sebentar, kita lihat, kita bandingkan. Kelihatan nggak nih? Ah. 3,1415926 sama ya dengan ini atas ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Ini ya. 3,1415926. Nih komputer motongnya di sini nih. Ya. 653533897 udah sampai sini aja. Gitu ya. Sampai sini aja nih. Sampai sini. Seterusnya nggak ditulis sama komputer, ya. Nah, kalau Pi ini ya kita selisihkan ya
antara ini. Nah, nilai galatnya itu segini. Nilai galatnya kita selisihkan. Nilainya 0,00012. Berarti pi ini pendekatan, ya. Pi ini pendekatan, bukan pi yang sesungguhnya. Tapi beberapa hitungan kalau sudah begini sudah dianggap benar gitu ya. Nah, itulah kenapa numerik ini menjadi penting gitu ya. Oke. Sampai sini paham ya. Jadi pemotongan tadi di situlah komputer itu motong aja deh. Motongnya berapa digit. Ini tadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 digit ya, bukan 16 ya. 14 digit. Nah, kesalahan bawaan itu kesalahan data ya. Jadi data itu waktu diambil di lapangan itu ini. Saya tanya nih pada Bulan Nurita. Ini kelihatan jidatnya aja nih, wajahnya nggak kelihatan. Bulan, naik dikit, kameranya turun dikit. Oke, saya mau tanya, kalau Anda disuruh mengukur lebar sungai, kira-kira Anda akan mendapatkan angkanya itu 1 digit pakai meter misalnya ya, pakai meter. Misalnya ada sungai lebarnya 20 meter. Nah, kira-kira Anda nanti mendapatkan angkanya itu sampai ke senti atau sampai ke meter saja. Misalnya 20,15. Berarti kan satunya itu 10 cm, 5-nya itu 5 cm. Ya kan? Nah, saya mau tanya sekarang sama Wulan. Kira-kira kalau kita mengukur lebar sungai, itu ketelitiannya itu sampai meter saja, atau sampai ke 10 sentian saja, desimeter ya, atau sentimeter. Wulan? Ngerti nggak pertanyaan saya? Lah, jadi hilang. Ahmad Miranda. Ahmad? Gimana kamu? Maitranda ya? Maitrananda ya. Ahmad Maitrananda. Dengar suara saya? Ahmad? Loh, ini nggak ada yang bisa berkomunikasi dengan saya ya? Beril Kolifah. Ya, Pak. Nah, ini Anda dengar. Berarti yang lain itu, yang 2 tadi nggak dengar itu. Ahmad Maitrananda Trananda. Wah, ini kacau ini. Oke ya. Saya mau katakan gini ya. Jadi ada istilah angka penting gitu ya. Jadi kalau Anda mengukur lebar sungai yang nggak jelas batasnya di mana, maka kalau Anda sampai dengan meter saja itu sudah cukup gitu. Karena batas sungai itu nggak jelas, garisnya itu di mana nggak jelas. Beda kalau Anda disuruh mengukur lebar pintu, jelas tuh ujung-ujungnya tuh jelas. Tapi kalau lebar sungai itu ujung lebar sungai itu di mana itu nggak jelas tuh. Ya, jadi kalau cuma sampai semeter, sampai dengan meter satuannya itu udah cukup. Tahu nggak itu artinya? Itu namanya angka penting, ya. Saya dulu pernah ditanya sama, bukan saya ya, ada seseorang ditanya di seminar gitu ya.
yang nilai data sungainya itu pakai sentimeter gitu. Dia bingung, gimana Anda bisa ngukur sampai sentimeter? Ternyata dia itu rata-rata, nilainya rata-rata, jadi sentimeter. Ya. Jadi ambil beberapa kali survei gitu, perhitungan, lalu dibagi berapa kali hitungan tadi, tambah tadi. Ini hitung pertama 20 meter, hitung 2, 21, hitung ketiga 19, dan seterusnya. Terus dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah pengukuran tadi. Dapatlah ini tadi. Tetap saja harus dibulatkan. Ya. Lebar sungai tadi dibulatkan. Karena tidak ada sungai yang batasnya jelas. Gitu. Paham maksud saya? Ini nanti saya tanyakan di ujian. Ya. Karena ini penting. Ya. Nah, kita sudah hampir di ujung ini, ujung kuliah kita. Ya. Jadi, kita sudah mengenal istilah faktor kesalahan ya atau galat ya. Jadi error atau galat ini tadi, inilah yang menjadi concern kita selama kuliah numerik kita ya. Numerik ini bicara soal ini saja ya. Enggak macam-macam. Cuma bicara soal galat ini, tingkat ketelitian ya. Tingkat ketelitian. Nah, yang ini kita kenal dengan istilah yang yang mengikuti konsep ini adalah teorema Deret-Taylor ya. Deret-Taylor itu ya. Deret-Taylor itu ini ada suku-sukunya ya. Ada fungsi X, fungsi turunan pertama ditambah fungsi turunan kedua, fungsi tambah ketiga dan seterusnya ya. Nah, yang angka yang pertama, suku yang pertama ini suku-suku ya. Suku 1, suku 2, suku 3, dan seterusnya. Suku yang pertama, itu biasanya gede sekali. Ditambah suku kedua, itu kecil. Ya, lebih kecil dari suku pertama. Suku ketiga, lebih kecil dari suku kedua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya, kalau kita menghitung cukup dengan 5 suku saja, ya, itu sudah mendekati misalnya 95%. Berarti yang suku berikutnya itu tidak kita hitung, ya. Itu disebut dengan error tadi, ya. Error tadilah yang menjadi konsentrasi kita, gitu ya. Atau E sama dengan selisih tadi ya. E sama dengan galat itu A dikurang dengan A rata-rata tadi, ya. Sehingga nanti dapatlah nilai jati dan nilai hampiran. Nah, yang menjadi ini kita tuh nilai hampiran ini, ya, nilai pendekatan. Ya. Saya kira kuliah kita cukupkan sampai di situ. Minggu depan kita bicara lebih detail masalah galat ini, ya, soal Deret-Taylor dan seterusnya. Tolong disiapkan komputer, lalu Anda baca bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Besok minggu depan ya, minggu depan itu saya akan bertanya kepada kalian kuesioner ya. Jadi tolong persiapan karena pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan saya tanyakan ya. Yang gagal itu berarti Anda sudah error gitu ya. Jadi galat kalian itu kalau nggak gagal. Jadi bisa dalam bentuk kuis ini saya bertanya siapa bisa menjawab atau nanti saya tanyakan semuanya menjawab ya. Dalam bentuk misalnya pertanyaan kuis Google Form misalnya ya, di Google Form dan seterusnya. Tolong disiapkan ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mana tadi yang nggak ini tadi ditanya langsung hilang itu tadi. Udah nggak masuk lagi orangnya. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk
PPT yang tadi itu Pak nanti bakal diupload lagi ya Pak di e-learning. Ada kan? Ada kan? Ini loh. Ini ada di bawah ini. Kelihatan nggak nih? Oh iya Pak, di akar-akar persamaan itu Pak. Oh bukan. Ini nih, pengertian metode numerik dan metode numerik dan kegunaan metode numerik. Ini kan? Ada ya? Ada kan? Udah saya masukkan. Itu error lagi. Iya Pak, ada. Ada ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini banyak ini. Sudah bisa ngabsen ya? Karena tadi ditukar Pak, yang Hah? ternyata itu ketukar Ketukar apanya? passwordnya. Oh ya. Ya, jadi yang kelas A tadi pakai password kelas B, yang kelas B kelas A, jadi bisa Pak. Oke, yang lain coba nih. Mumpung masih bisa nih. Udah dijelaskan sama si ini tadi. Ini apa? Baru 20 orang ini, kelas A ini. Ini kelas A ya? Ini kelas B ya tadi ya. Kelas B padahal 28. Coba ini lagi nih. Kelas A. Mungkin waktunya habis di kelas A nih. Nih, 25. 25. 40 orang nih sudah nih. Si Paradisa Abdillah Putri sama Muhammad Ilman Wedi Firaz. Tuker ya? Mungkin aja ya ketuker ya. Ya udahlah. Mana bagusnya? Oke. Yang kelas A ini, EFTA ini bukan ya? EFTA yang ini ya? Indralaya ya? Oh, Indralaya. Ini. Kelas A. (19 orang. Mau ditambah waktunya, ngisinya ya. Kelas A masih bisa nggak tuh? Coba dihidupkan tuh kamera ininya, suara ininya. Coba. Kalau mau diganti waktu